Sekarang kita rinci siapa yang dimaksud dengan Allah. Jangan-jangan ada agama lain, kepercayaan lain menyebutkan Tuhannya Allah, tapi kata Quran bukan Allah yang dimaksudkan. Baik. Ilmu untuk membahas ini sebetulnya ada dalam ilmu tauhid. Dalam 3 aspek pembahasan utamanya, maka bagian pertama itu yang terpenting, yang mengenalkan aspek ketuhanan Allah. Dalam bahasa Arab, aspek ketuhanan disebut dengan uluhiyah. Oke. Sebentar. Lihat sini. Dulu awal-awal masa Islam, kalau ayat turun terus kalimatnya selalu menggunakan Rabb, ya. Misal, Qul a'udzu birabbin nas. Misal sebelumnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Selalu Rabb. Alastu birabbikum. Orang-orang di sekitar nanya, Muhammad, siapa sih Tuhanmu yang sesungguhnya? Cuman Rabb saja. Ya, karena yang lain juga nyebut Rabb. Maka turunlah kemudian surah yang langsung menjelaskan entitas real dari ketuhanan yang sesungguhnya, dari sisi namanya dan dari sisi sifat-sifat keagungan Tuhannya. Maka turun surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, huwa yang disebut Rabb itu adalah Allah. Ini tulisannya. Ya. Bukan cuma Allah, tapi nama ini memiliki satu sifat yang melekat kepadanya yang tidak bisa disaingi oleh nama-nama yang lainnya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan Tuhan dia disebut Allah juga, Allah yang ini punya sifat yang tidak melekat pada Tuhan-Tuhan lain. Ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Sebentar. Boleh saya hapus sebentar yang ini? Saya hapus dulu. Bismillah. Sekarang perhatikan. Ini ahad di luar biasa, ini kalimat sangat luar biasa. Ya. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau wahid itu satu dan memungkinkan ada 2. Jadi kalau disebutkan wahid itu satu, yang pertama, ada yang kedua, wahid itsnain. Ada yang ketiga, tsalatsa. Ya. Jadi kalau satu berpotensi ada 2, maka bahasa Arabnya disebut dengan wahid. Tapi kalau misalnya, awas, disebutkan satu-satunya tidak akan pernah ada 2, itu kalimatnya berubah dari wahid menjadi ahad. Karena itu kalimat di Quran kalau menyebutkan kata wahid yang dimaksudkan Allah itu selalu ditambah dengan ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid, nggak bisa berdiri sendiri. Di ilah nggak bisa berdiri sendiri, wahid tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau kita ingin menyebutkan dengan satu kata saja, satu-satunya tidak ada 2, maka kalimatnya menjadi ahad. Ya. Kalau ditambah alif lam di depannya menjadi waktu. Waktu yang pertama itu maksudnya. Ya. Di ada hari yang pertama namanya hari apa? Tuh. Pakai al-ahad. Ya. Itu dari bahasa Arab al-ahad. Coba diserap ke dalam bahasa Indonesia, disingkat jadi ahad. Ya. Alnya hilang. Ya. Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat ya. Nah itu. Tapi tidak semua yang disingkat itu bisa disingkat, jadi masalah nanti ya. Soalnya lagi rame-rame ada yang diracun pakai sianida ya. Kan inisialnya J Kumala Wangso itu. Kalau disingkat jadi bahaya nanti ya. Makanya jarang disingkat sama polisi sekarang tuh. Itu bisa salah lihat. Anda aja sudah tersenyum. Sudah, itu bukan bahasan kita. Yuk sini. Lihat. Satu-satunya. Apa yang satu-satunya? Perhatikan. Satu yang paling unik dari kalimat ahad ini ketika disandingkan dengan kalimat Allah ingin memberikan pesan, nama ini adalah nama satu-satunya yang kalau Anda ingin hilangkan setiap huruf yang melekat pada kalimat ini pun akan menunjuk pada satu yang sama itu. Akan beda. Ya. Perhatikan ya, saking uniknya nama ini hanya dilekatkan pada satu zat. Tidak ada zat yang lain. Kalau Anda bandingkan dengan nama Tuhan yang lain tidak akan sama. Contoh. Sifatnya ahad. Hanya satu-satunya. Anda hilangkan setiap huruf dalam kalimatnya pun akan kembali kepada satu yang sama. Bedakan dengan nama yang dipertuhankan yang lain. Ya, saya nggak perlu tuliskan. Anda tinggal bayangkan saja. Baca ini. Allah. Kita akan hapus satu hamzah wasal ya. Kita hilangkan satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, masih menunjuk pada zat yang sama. Silahkan ambil kalimat nama yang dipertuhankan yang lain, kemudian hilangkan salah satu hurufnya. Apa menunjuk pada yang sama? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ya.
hapus lam satu, otomatis tasdidnya hilang. Baca, lahu mulkus samawati wal ardh. Masih menunjuk pada yang sama. Hilangkan lagi lamnya satu, Allah. Jadi apa? Hu ini singkatan dari kata huwa, singkatan dari huwa. Kalau Anda baca Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa, berhenti, kalau berhenti wakaf di kata huwa, maka wa-nya enggak bunyi. Allahu la ilaha illa hu, singkatan dari huwa. Anda tanya lagi, siapa huwa ini? Dijawab, kul huwa Allahu ahad. Anda hilangkan ini semua sampai nggak ada lagi. Baca, ada bacaannya. Sesuatu yang tak nampak, gak kelihatan, dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil, semuanya menunjuk pada zat yang sama. Tuhan lain gak ada. Makanya nama yang diturunkan, diberikan oleh Allah, tidak mungkin ada orang yang paling jenius sedunia pun, sefasih apapun dalam bahasa Arab, yang bisa mengeluarkan satu kalimat yang bila dihilangkan keseluruhannya akan menunjuk pada yang sama, kecuali berasal dari sesuatu yang bukan makhluk, ya, yang dipertuhankan, Tuhan sesungguhnya. Jelas sampai sini? Kalaupun ada yang mengaku-ngaku saya juga sama, tulisannya begitu juga, tapi dari sisi ketuhanannya dia punya sifat, bukan cuma namanya. Dirinya ahad, satu-satunya, tidak ada duanya, apalagi tiga. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan saya juga namanya Allah, punya bapak enggak? Punya. Ibu? Enggak, bapak aja sih, misal, ya. Ada yang lainnya? Ada. Tuhan saya tidak. Tuhan saya tidak. Ya, jelas sampai sini? Bagian pertama, kata Allah, sifat ini satu, namanya menunjuk pada yang sama. Yang kedua, ini bahasa yang sangat logis. Kata Quran, sifat ahadnya tidak memungkinkan dia bercabang, punya syarikat yang kalau lebih daripada satu akan kacau kehidupan di semesta ini. Quran surah ke-21 ayat ke-22. Ya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan banyak mengelola langit dan bumi, Tuhannya lebih daripada satu-satunya, pasti akan rusak itu kehidupan dalam semesta. Ada Tuhan pemberi rahmat, ada Tuhan urusan perang, ada Tuhan menurunkan hujan, ada Tuhan urusan atur awan. Ya, begitu Tuhan ingin memberikan rahmat, kata yang perang, jangan dikasih rahmat, saya mau hukum dia. Kata yang Tuhan rahmat, jangan dulu, saya mau berikan rahmat. Ribut tuh sama Tuhan. Jadi bermasalah. Ya, jadi bermasalah. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhannya bukan Allah, selesai, dia bukan Islam. Atau ada yang ngaku-ngaku Allah tapi tidak punya sifat ketuhanan seperti Allah, dia pun bukan Islam. Jelas?